menyikapi tentang usulan, saran, atau petisi dari Forum Purnawirawan TNI yang di situ tanda tangannya ada Pak Tiasno Sudarto, ada Pak Valurasi, ada Pak Asnawi Asnan, ada Pak Slamet Subianto, dan diketahui oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Setelah itu mereka menghujat tokoh-tokoh bangsa itu dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak pantas. Bahkan Pak Sutioso yang tidak ikut tanda tangan tapi ikut memberikan komentar, memberikan paparan latar belakang dan tujuan dari petisi itu pun mendapatkan hujatan yang luar biasa. Kalimat-kalimatnya barbar. Mohon maaf, bisa dikatakan seperti orang tidak berpendidikan, biadab gitu loh. Jadi mohon maaf, ini seorang tokoh besar seperti mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang pernah menjadi Panglima ABRI, pernah menjadi Kasat, pernah menjadi banyak jabatan yang luar biasa. Kemudian Pak Sutioso, beliau itu tokoh-tokoh hebat di zamannya. Beliau mengalami peristiwa-peristiwa untuk menjaga NKRI ini. Ada 5 operasi yang beliau penugasannya, itu pun kata beliau adalah one way ticket ya. Itu pun dilakukan dengan sangat baik. Bahkan beliau pun mengabdi menjadi gubernur DKI Jakarta selama 10 tahun. Beliau satu-satunya gubernur yang melayani atau di bawah koordinasi 5 Presiden Republik Indonesia. Itu Pak Sutioso. Itu pun dihina bisa-bisa oleh pendukung-pendukung Gibran ini. Ada yang dikatakan bau tanah, Pak Tri Sutrisno dikatakan dengan kalimat menghujat, membuli fisik dengan sangat tidak pantas, yang katanya seperti Pak Tili atau apa. Ini saya tidak tahu ini adab apa yang sedang dikembangkan oleh para pendukung-pendukung Gibran ini. Tidak ada etika dan moral gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa Gibran itu menjadi wapres lahir dari suatu keputusan MK yang cacat moral dan cacat etika. Dan para pendukungnya seolah-olah mengabaikan hal itu. Artinya memang para pendukung Gibran memang tidak mengerti tentang etika dan moral yang benar itu seperti apa. Bayangkan kalau anak bangsa menormalisasi atau menganggap itu normal, menganggap biasa-biasa saja, pengkhianatan terhadap undang-undang, manipulasi terhadap undang-undang, kemudian mereka menganggap biasa saja dinasti politik yang dibangun Pak Jokowi, intervensi seorang Jokowi, kemudian cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024. Kalau orang-orang masih menganggap itu wajar dan membenarkan hal itu, saya tidak mengerti kualitas seperti apa orang-orang seperti ini. Bagaimana kecintaan mereka terhadap NKRI dan negeri yang kita cintai ini. Bagaimana mereka mengajarkan etika dan moral kepada anak-anaknya kalau mereka menormalisasi, menganggap itu normal semua keputusan politik yang cacat etika dan moral. Yang dituntut, yang disarankan oleh para purnawirawan TNI itu bukan kudeta, tapi mekanisme MPR. Dan itu bentuknya saran. Dan Pak Prabowo sudah menanggapi dengan baik, meskipun ada beberapa hal itu bukan domain seorang presiden, tapi ditanggapi dengan tidak emosional. Tapi mengapa justru para pendukung Gibran secara barbar menyerang fisik tokoh-tokoh bangsa itu? Mereka mengerti nggak jasa seorang Tri Sutrisno, Sutioso, kemudian jasa seorang Valurasi, jasa seorang Jenderal Tasno Sudarto, kemudian Asnawi Asnan, Slamet Subianto, dan tokoh-tokoh lain. Ada Majen Sunarko, ada Legend Marinir Soeharto. Mereka itu tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang bukan sekedar mengabdi pada Republik ini, tapi mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga negeri ini.
Ya, kita ingin hidup tenang di suatu negara. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Ya, kalian tepat 2 menit. Bagus ya. Kak Lila, 2 menit. Betul, ini tepat. Halo, selamat pagi, Bang Roni. Bang Romi ya. Bang, ini Ya, waktunya kan memang sudah habis. Tapi Bang Romi saya kasih kesempatan untuk bernarasi. Tapi sama, nanti waktunya juga 2 menit ya. Closing statement aja Bang. Besok pagi, Bang Romi silakan masuk. baik. Kita Thank beri you, waktu Pak yang Astro. panjang Bang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak. Silakan. Kalau saya sih, ini saya dari Medan, Pak. Kalau saya sih lahir dari perut reformasi ya. Kita aktivis 98. Kalau menyikapin negara sekarang ini, ya kita harus jujur dari hati nurani aja, Bang. Lihat kondisinya, lihat apa yang terjadi gitu. Saya paling nggak suka mau bela siapapun, karena saya bukan orang partai, saya juga bukan pembenci siapa-siapa ya. Tetapi yang punya rasa bela bangsa aja. Mari kita jujur dan kita harus bicara apa adanya tanpa ada kepentingan. Ya, mungkin semua narasi-narasi yang sebelumnya tuh sangat benar. Semua punya kebenaran dan semua juga bisa jadi punya kesalahan. Kalau menurut saya sekarang, Bang, kondisi yang paling miris ini sekarang itu adalah kondisi negara yang memang susah untuk dipercaya. Ya, aksi dan reaksi yang ada di Indonesia sekarang tuh seperti reaksi-reaksi seperti Roy Suryo membongkar ijazah atau bagaimana dengan koruptor-koruptor yang sudah ada sekarang itu dari aksi-aksi pemerintahan yang memberikannya di awal gitu. Jadi hukum aksi dan reaksi pasti akan ketemu di negara ini. Oke, intinya begini, Bang. Kalau soal Roy Suryo dengan respons Yanipar, versi saya sangat beda dengan Ibu yang tadi ya. Ini adalah utusan semesta sebenarnya. Mereka tampil tuh. Mereka bukan orang susah memang. Tetapi karena apa? Reaksi dan reaksi tadi, Bang. Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan ya. Kalau saya berpikir, Bang, untuk peradilan Indonesia sekarang haram untuk dipercayakan, Bang. Ya, haram untuk dipercayakan, Bang. Kalau saya dulu anak seorang Kapolri ya, dulu ya, saya bangga, Bang. Sekarang saya anak polisi, bisa jadi saya nggak mau mengakui kalau anak saya polisi, Bang. Anak seorang polisi gitu loh, Bang. Begitu juga bapak saya mungkin seorang hakim. Kalau dulu saya bangga, Bang. Sekarang ini mungkin saya malu, Bang, dan bahkan tidak pernah mau mengakuinya. Artinya beginilah peradilan yang sudah dipertunjukkan oleh negara sekarang. Ini pasti ada penyebab, Bang. Ada ketidakberesan di tubuh negara ini. Siapa? Ya pemimpinnya. Dia memberi ruang-ruang ketidakjelasan, Bang. Sehingga orang ya ugal-ugalan. Ya kita lihat aja. Korupsi di mana-mana itu ugal-ugalan. Kenapa? Itu diberikan peluang, Bang. Jadi kita harus bicara rasional. Kita harus bicara rasional. Di saat manusia tidak lagi bisa dipercaya, di saat lagi peradilan sudah nggak bisa lagi dipercaya, sistem forensik lah yang bisa kita percaya, Bang. Ini harus dipahamin. Kalau masalah ini asli segala macamnya. Kalau pendukung Jokowi ya penjilat Jokowi ya pasti menyatakan itu 3000% asli, Bang. Permasalahannya kalau ini palsu, ini kan ada yang sudah ditipu berpuluh-puluh tahun. Saya pendukung Jokowi fanatik, Bang. Saya melihat sesuatu itu secara objektif ya. Saya melihat sesuatu itu secara rasional. Saya seorang aktivis, saya bukan seorang politisi, saya bukan orang politik. Nah, jadi saya suka dengan Jokowi. Tapi sekali lagi, di saat konstitusi sudah dilanggar, Bang, saya juga malu dan menangis sebenarnya. Saya aktivis, Bang. Dan jadi nggak bisa juga kalau Jokowi sudah membuat infrastruktur di mana-mana. Yes, kita senang. Tapi kalau sudah melanggar konstitusi, maaf, Bang, dalam hal ini saya juga melihat seorang Ibu Iriana, ini saya sangat menyesali, Bang. Nggak bisa masuk ke ranah kenegaraan. Dia bawa famili secara pribadi, anak harus jadi ini, mantu harus jadi ini, si bungsu harus jadi ini. Ini yang membuat saya melihat mereka tuh sekarang dajal, Bang. Maaf, secara personal saya paling menyesali gitu. Saya berpikir dulu Gibran inilah sosok seorang pengganti Jokowi, mungkin ya 20 tahun ke depan. Kita siapkan. Ya, kita desain secara betul-betul secara alami dia akan naik gitu loh, Bang.
Tetapi kalau pemaksaan seperti ini apa? Ini kepresidenan bukan kerajaan. Malulah pendukung Jokowi ini sekarang bilang ini kan sudah pilihan rakyat. Iya. Jujurlah kita melihat situasi ini sekarang, Bang. Kenapa koruptor merajalela? Semua bukannya ditangkap, Bang, tapi ganti pemain. Maaf ya, sekali lagi yang dengar kata-kata saya di sini, satu yang saya mau kasih tahu. Prabowo adalah korban selanjutnya. Korban Jokowi. Prabowo dikasih mobil, tidak dikasih setir, Bang. Tolong buka otak kita masing-masing di sini. Prabowo dikasih mobil, tidak dikasih setir. Percuma, Bang, dia akan depan. Makanya Prabowo itu orang TNI, makanya jenderal-jenderal sepuh-sepuh itu, legend-legend itu turun. Ingat kalian semua, jangan pernah menyalahkan orang tua yang sudah berjasa hanya karena orang yang angkuh dengan kekuasaan sekarang. Saya marah kalau jenderal di olok-olok, Bang. Iya. Iya. Oke, Hati-hati kalian, kena hukum karma kalian. Ibarat kakek atau nenek moyang kalian yang turun gunung untuk membahas negara ini dan mereka sudah tidak lagi punya kepentingan sebenarnya. Ingat, itu ada apa? Karena sudah nggak sanggup melihat kondisi negara seperti ini. Mereka memperjuangkannya antara hidup dan mati. Beda sama jenderal-jenderal Pukima sekarang ini, Bang. Ya, terima kasih ya, Bang. Oke, Bang, thank you, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Thank you. Terima kasih. Maaf kalau saya lancang ya bicara ya. Maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi Bang Romi sangat bagus ya, memberikan pencerahan pada masyarakat. Ya, memang komal kita ini kan harus berbeda karena kita ini komal diskusi ya. Kalau kita sama satu frekuensi itu omong-omong ya, tapi ini kan memang komal diskusi, jadi memang harus berbeda. Saya betul, Bang. aplaus kepada Bang Romi Bagus, ya, Bang Alto, bagus. sudah bernarasi. Terima kasih Bang Romi. Nah, saya akan mensitir ucapan dari Lord Acton, seorang sejarawan dan seorang politisi dari Inggris ya. Lord Acton mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu memang cenderung korup ya. Nah, serakah, menipu, berbohong ya. Seperti itu. Nah, kekuasaan yang absolut apalagi dia akan lebih korup dan serakah untuk menguasai apa saja aset negara. Ini yang bicara adalah Lord Acton, seorang sejarawan dan seorang politisi yang jenius pada zamannya dari Inggris. Nah, saya tambahkan dikit, Jiang Qing adalah seorang artis. Dia adalah salah satu istri dari Mao Zedong mengatakan bahwa seks itu nikmat, tapi kekuasaan jauh lebih nikmat dari seks. Siapapun yang sudah pernah merasakan kekuasaan, dia akan kecanduan dan tidak akan bisa keluar dari kekuasaan. Meskipun saudara sudah 2 periode, saudara akan minta 3 periode. Yang bilang itu adalah Jiang Qing, istri dari Mao Zedong. Kita tutup acara kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam keajaiban. .38 langsung kabur si anunya, si Andikanya. Gila sampai 38K poinnya tadi. Aduh. Kabur si anunya, si Andika anunya. Ngeri. Tadi Bang, kalau misalnya pakai chillesnya kayak kalah, kayak 5 koin baru diludahi poster di belakangnya boleh Bang. Enggak, jadi kita emang perjanjiannya kan kalau 10K baru pas. Cuma aku lihat si anunya tuh, si Chester kan namanya tuh. Ah, lupa namanya siapa tuh. Bang Nanar kan minta pos masa depan, nggak dikasihnya, langsung turun Bang Nanar keluar. Sama si Caca Store. Iya, sama si Chester itu, aduh, aku bilang, masa puluhan ribu nggak mau ngasih 1 paus, aku bilang dalam hati. Langsung pada turun tadi, banyak yang turun tadi. Iya kah? Nggak rugi lah ngasih 1 paus masa depan kan? Iya, waktu dulu Dia udah banyak juga korban itu. waktu di itu mah dikasih ya, siapa namanya yang masuk Nggak dikasihnya, langsung pulang Bang Nanar tuh, langsung turun tadi. Lihat
di Syria di mah Ah, dikasih. ini pelit betul gue bilang. Udah kan kita kasihan lihat Bang Nara mati-matian dia sampai belain tadi kan. Iyalah. Dari yang pertama kan 15K. Nah, Bang Nanar pura-pura ngalah dulu, kasih menang dulu mereka sebelah tuh kan. Ah, terus dihantamnya 25K, dikejar lagi Bang Nanar sampai 30K. Terus Kalah. si Anu tuh si Andika hantam lagi pertama hantamnya sangkanya Danar tak mau kejar. Dihantamnya 35 dulu. Udah 35 dikasih kabut sama Danar, kasih kabut dihantam 38 langsung kabur si Andikanya. Andika level 36. Oh itu kok bisa langsung. Andika itu anunya apa? Orangnya Anis. Nah iya. Oh tadi udah pada komal di roomnya Chester. Kok hitam lah, kok orenku aku udah absen ya? Ganggu, biasa itu gangguan dari TikTok. Masa? Emang kayak gitu Kak, emang.